dengan leak. Wajah Odette dipenuhi dengan isak tangis. Maka, dia memutuskan untuk melanggar aturan keluarganya, membawa Lancelot yang tak sadarkan diri kembali ke Swan Castle. Di sebuah ruangan di atas menara istana mereka, Odette merawat luka Lancelot dan menggunakan sihir pemulihan keluarganya dengan sebuah tongkat sihir untuk menyembuhkannya. Dibantu oleh seorang pelayan muda, dia menghabiskan sepanjang siang dan malam merawat Lancelot yang sekarat, dan hanya menghembuskan napas lega serta tersenyum lemah ketika pria tersebut akhirnya membuka matanya kembali. Pada hari berikutnya, Odette menyembunyikan Lancelot di dalam Swan Castle agar dia dapat pulih, dan dia akan membawakan makanan untuknya setiap hari bersama dengan pelayan tersebut, serta mendengarkan kesatria romantis dari Castle George sembari mendengarkan permainan harpa dan menyanyikan tentang petualangannya di seluruh negeri. Lagu-lagu ini adalah irama yang tidak pernah Odette dengarkan sebelumnya, karena dia hanya mengetahui musik kerajaan, serta lirik-liriknya memancing rasa penasaran terhadap dunia luar. Pertemuan Odette dengan Lancelot menjadi momen yang paling menyenangkan bagi Odette. Seiring berjalannya pertemanan mereka berdua, Odette juga menceritakan petualangan-petualangan kecilnya dan bahkan mempelajari beberapa teknik pedang untuk membela dirinya. Ketika persahabatan mereka semakin erat, Lancelot perlahan menjadi semakin diam dan lesu. Dia tidak lagi memainkan lagu-lagu lucu yang memuji Lancelot sang pahlawan, tetapi seringkali bernyanyi tentang kisah cinta antara seorang ksatria dan seorang gadis muda, memuji seorang putri yang cantik dan baik hati. Odette yang lugu tidak mengerti alasan dibalik perubahannya, hingga pelayannya tiba-tiba bertanya padanya, "Tuan Putri, kira-kira siapakah gadis yang dimaksud di lagu Lancelot?" Kata-kata pelayan itu membuka mata Odette. Dia akhirnya menyadari bahwa Lancelot sedang merayu dia. Pelayan tersebut juga membantu Odette untuk mengumpulkan keberanian dan menghadapi perasaan Lancelot, tetapi dia belum mengetahui apakah dia juga mencintai Lancelot. Seiring pemulihannya luka Lancelot, Odette mengetahui bahwa hari kepergiannya semakin dekat. Ia merasa sedih, dan suatu hari, sebuah surat yang diantarkan oleh ayahnya semakin mengusik pikirannya. "Dux Berok melamarku di atas nama anaknya. Sungguh calon suami yang menyebalkan." Tetapi Odette tiba-tiba tersadar, bukankah kesatria romantis dari Castle George berasal dari wilayah House Barox? Maka, putra Duke Barox berarti adalah... Meskipun jantungnya berdebar-debar, Odette harus pura-pura tenang di depan orang tuanya. Tetapi, ketika dia kembali ke kamar tidurnya, dia tertawa bahagia dan bahkan menari-nari dengan sang pelayan. Tetapi Odette tidak yakin bagaimana cara menghadapi Lancelot, dan dia menyadari bahwa dia tidak dapat menemuinya sekarang. Tetapi secara mengejutkan, Lancelot meninggalkan sebuah surat dan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal beberapa hari kemudian. Merasa sedih, Odette akhirnya menyadari betapa besar cintanya kepada Lancelot. Hingga suatu malam, setelah membuat keputusan, Odette menulis surat untuk orang tuanya sebelum meninggalkan Swan Castle secara diam-diam. Dia akan mengikuti jejak yang ditinggalkan Lancelot dan mencari cinta sejatinya.